Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Faris, salah satu asisten dari SEA. Kali ini kita akan bahas modul 2, yakni Stack and Queue. Oke, jadi pada tujuan praktikum yang pertama ini menjelaskan konsep LIFO pada Stack dan FIFO pada Queue, beserta perbedaan fundamentalnya. Terus yang kedua, menyebut dan mengimplementasikan operasi dasar Stack, yaitu push, pop, pick, is empty, is full, dan queue. NQ, DQ, front, rear is empty, is full menggunakan array di Arduino atau Walkwi atau pada IoT. Lalu yang ketiga ada memahami implementasi circular queue untuk mengatasi false full pada queue linear. Yang keempat, mengerti kapan menggunakan array dan linked list untuk stack atau queue. Ya, ini tergantung ke thread of memory dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, menganalisis kompleksitas operasi dasar dengan notasi Big O. Oke, alatnya ada PC atau laptop dengan browser dan akses internet. Yang kedua, akun atau akses ke Tinkercad. Yang ketiga, pilih board Arduino Uno pada Tinkercad. Oke, daftar isi. Tadi udah aku sebutin semua. Oke, dasar teori stack. Stack itu apa sih? Stack itu struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Jadi, yang terakhir masuk harus yang pertama ntar keluar. Artinya data yang terakhir masuk adalah pertama kali keluar. Oke, dasar teori stack. Stack itu struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Bahasa Indonesianya itu data yang terakhir masuk ialah yang pertama kali keluar. Oke, lalu ada beberapa operasi dalam stack. Yang pertama itu ada push, yaitu menambah data ke atas tumpukan. Lalu ada pop, yaitu menghapus data dari atas tumpukan. Operasi ini cepat dan efisien sehingga memiliki complexity O1. Oke, jadi ini contoh coding pada operasi stack. Oke, bisa dilihat di sini ada poll is empty. Ini cuma ngecek apakah dari stack itu kosong atau enggak. Lalu ada is full, penuh atau enggak. Ya, sebenarnya bisa nanti sih. Oke, yang pertama itu ada push. Push itu apa sih? Push itu operasi untuk menambahkan elemen baru ke dalam bagian atas stack. Jika stack sudah overflow atau penuh, maka elemen tidak dapat ditambahkan dalam operasi ini. Terus biasanya ntar ada pesan kesalahan ya. Lalu ada pop. Pop ini operasi untuk menghapus elemen dari bagian atas stack dan mengembalikannya. Kalau stacknya kosong atau underflow, maka tidak ada elemen yang dapat dihapus dari operasi ini, dan biasanya akan menghasilkan pesan kesalahan. Oke, lalu ada isempty. Isempty itu operasi untuk memeriksa apakah stacknya kosong atau enggak. Fungsi ini mengembalikan nilai true kalau stacknya kosong dan false jika stacknya ada isi. Lalu ada is full. Ini kebalikannya dari is empty. Jadi dia bakal mengembalikan nilai true kalau stacknya penuh dan false kalau stacknya nggak penuh. Lalu ada pick, top atau pick. Ini operasi untuk melihat elemen di bagian atas stack tanpa menghapusnya. Kalau stacknya kosong, ntar bakal ada pesan kesalahan. Oke, lalu ada queue. Queue ini kebalikan dari si stack tadi, dia mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Artinya, data dalam pertama masuk adalah yang pertama kali keluar. Lalu ada beberapa operasi dalam queue. Yang pertama ada NQ, yang kedua ada DQ. Sama seperti stack, operasi pada queue juga cepat dan efisien. Lalu ada circular queue. Kelamaan dari penghapusan elemen queue itu setiap mereka melakukan penghapusan harus diikuti dengan pergeseran setiap elemen yang ada satu posisi ke depan. Jadi ini bakal makan waktu yang lama. Jadi untuk mengatasi ini bisa dilakukan circular queue atau biasa queue melingkar. Circular queue itu queue dibuat seakan-akan merupakan sebuah lingkaran. Oke, jadi ini circular queue. Codingannya lebih kurang seperti ini. Bisa di pause dulu. Oke, lalu
kita akan bahas NQ. Jadi NQ itu operasi dalam queue atau barisan untuk menambahkan elemen baru ke dalam bagian belakang. Jika queue sudah penuh atau overflow, maka elemen tidak dapat ditambahkan dan operasi biasa akan menambahkan kesalahan. Lalu DQ ini kebalikannya NQ tadi, dia tujuannya untuk menghapus elemen dari bagian depan queue dan mengembalikannya. Kalau queue-nya kosong atau underflow, maka nggak ada elemen yang dapat dihapus. Lalu ada pesan kesalahan. Ya, lalu isEmpty seperti pada stack tadi, fungsinya sama, yakni untuk ngecek apakah queue-nya kosong atau enggak. Fungsinya bakal mengembalikan nilai true kalau queue yang kosong dan false jika masih ada isinya. Kayak is full, sama seperti si stack tadi, dia memeriksa apakah queue-nya itu penuh atau enggak. Kan ntar kalau misal queue-nya itu penuh, nanti bakal dikembalikan nilai true. Kalau false itu berarti belum penuh. Oke, jadi bedanya apa sih stack and queue? Kenapa sih dibedain? Oke, jadi yang pertama, stack itu dia berbasis LIFO, last in first out. Jadi ibarat tumpukan piring. Jadi kalau kalian tumpuk piring dari depan ke belakang, dari belakang penuhin sampai ke depan. Habis itu kalian mau ambil piring nih, otomatis kalian lebih milih piring depan karena memang paling cepat atau paling dekat. Lalu kebalikannya sama queue. Kalau queue itu first in, first out. Jadi kalian bisa ibaratin antri di loket atau bank. Kan mereka ada nomor antriannya gitu. Oke, lalu untuk akses data pada stack ini cuma ada di ujung atau di top. Kalau queue itu ada dua, ini ujung atau belakang. Lalu nama operasinya. Operasi untuk menambah dan menghapus itu mereka berbeda. Pada stack itu namanya ada push dan pop. Lalu sedangkan pada queue itu ada namanya NQ dan DQ. Oke, terus pengaplikasiannya di mana? Kalau di stack itu kita bisa menggunakan fungsi undo atau redo atau call stack. Sedangkan di queue itu bisa pada antara printer, lalu penjadwalan CPU dan buffer. Kelebihannya apa? Nah, kita bisa baca kelebihannya ya, untuk stack itu sederhana dan efisien untuk data yang aksesnya terbalik dan implementasi array ideal jika kapasitas maksimalnya diketahui. Lalu untuk queue itu adil dalam proses data karena sesuai urutan kedatangan dan metode circular queue membuat penggunaan memori lebih efisien. Lalu ada kekurangan pada stack dan queue itu ada akses terbatas, jadi tidak bisa mengakses elemen di tengah secara langsung karena implementasi array bersifat statis. Oke, jadi di sini tuh ada contoh. Oke, jadi di sini ada contoh untuk push atau NQ pada stack atau queue. Misal kita push 10 di sini, maka dia akan tembus 10 di sini. Lalu ada push 20 di sini, lalu push 30 atau NQ 30. Sebenarnya sama, tapi pada saat diambil dia beda. Nah, di sini itu stack itu dia ngambil dari depan tadi yang terakhir masuk. Jadi dari 10, kita pertama tadi 10, terus 20, terus yang terakhir 30. Nah, kalau di pop itu yang diambil tuh untuk stack itu 30 dulu, habis itu pop lagi 20, lalu pop lagi 10. Nah, ini beda sama Q. Kalau Q itu kita tadi masukin 10 dulu, terus 20, terus 30. Kalau kita DQ, 10 yang diambil, terus habis itu DQ yang diambil, lalu yang terakhir DQ 30 yang diambil. Oke, jadi ada kelebihan utama dari penggunaan link list pada queue dan stack itu fleksibel. Jadi nggak perlu nentuin ukuran awal, ukuran stack, dan queue itu bisa dinamis tanpa batasan dan dapat menangani banyak insert atau delete secara sering dengan menggunakan node atau pointer. Oke, lalu analisis kompleksitasnya tetap sama O1 O1. Lalu yang
akses acak ini ON karena linked list hanya mendukung traversal sekuensial atau berurutan. Oke, jadi ini ada contoh program queue dengan linked list. Kayak kalian bisa baca di sini. Dia itu menggunakan linked list nih pada end data and next pada baris ke 11 12. Itu. Oke, lalu langsung aja ke contoh soal. Ini soal yang pertama itu sebuah perusahaan IT menggunakan sistem tiket untuk menangani masalah dari klien yang dibagi jadi dua kategori, yakni tiket kritis, misal server mati dan tiket biasa. Ini kata kunci di sini ada tiket kritis sama tiket biasa. Tim teknis harus menyelesaikan semua tiket kritis terlebih dahulu. Oke, jadi ada syaratnya, yakni semua tiket kritis. Semua tiket kritis terlebih dahulu. Anda diminta untuk membuat simulasi alur kerja ini dengan dua circular queue, yakni kritis dan biasa, yang masing-masing dapat menampung 5 tiket. Oke, jadi ada alur simulasinya di sini. 3 permintaan dukungan biasa masuk ke dalam sistem dengan ID tiket SCFHB, ASDF, dan TGHNO. Ini sebagai contoh. Selanjutnya masuk dua laporan insiden kritis dengan ID tiket YTFDX dan RDSZ. Oke, lalu yang ketiga mereka diminta untuk menampilkan daftar tiket menunggu di kedua antrian, yakni kritis dan biasa. Yang keempat, seorang teknisi mengambil pekerjaan, simulasikan penyelesaian tiket-tiket dari antrian sesuai aturan prioritas. Dan terakhir, tampilkan kembali sisa tiket dalam antrian setelah penanganan. Oke, jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Betul, kita harus mendefinisikan queue maksimum kita ada berapa. Oke, lalu yang kedua, untuk membuat variabel queue kritis terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada karakter untuk queue kritis, lalu ada queue front dan queue belakangnya. Lalu buat juga variabel untuk queue array biasa. Lalu ada queue front biasa sama queue yang biasa. Oke, lalu ada fungsi helper. Nah, fungsi helper ini buat apa? Yang pertama ini ada poll queue is empty. Dia tuh harus ngecek queue-nya tuh kosong atau enggak. Lalu ada queue is full. Ini untuk ngecek apakah antriannya penuh atau enggak. Oke, lalu ada fungsi operasi yang utama. Jadi kita tadi disuruh di dalam soal disuruh membuat queue. Nah, jadi kita harus melihat di sini kita punya queue dan digunakan berulang kali. Jadi kita perlu membuat namanya fungsi void enqueue. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ntar kalau misal kita mau enqueue, baik di apa namanya dukungan teknis biasa ataupun kritis, itu kita bisa manggil yang sama gitu. Nah, di sini tuh ada fungsi apa namanya fungsi ketika prioritasnya satu itu akan dibedakan jadi kritis. Lalu ini pada fungsi queue pada umumnya sama, tapi hanya dibedakan dia tuh khusus untuk kritis. Lalu di sini else if ketika prioritasnya dua itu berarti oh dia biasa. Lalu maka si pada operasi enqueue ini akan menggunakan akan dimasukkan kepada variabel yang biasa tadi, variabel queue biasa yang di sini. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam queue-nya si stack queue-nya si biasa. Oke, lalu ada proses tiket. Oke, jadi di pada proses tiket ini kita akan ngecek dia tuh kosong atau enggak gitu. Nah, ini tanda seru queue is empty. Ini berarti apa namanya? Queue-nya kosong atau apa ngecek kosong atau enggak gitu. Oke, terus ini sama semua.
Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan ECQ. Oke, lalu ini menampilkan Q. Di sini pertama itu dia harusnya oke. Jadi saya ulangi lagi. Ulangi ya, tolong ntar dipotong. Di sini ada void enq. Nah, void enq ini fungsinya buat apa sih? Nah, dia tuh untuk memasukkan si Q-nya tadi. Dia tuh harus dicek. Dia tuh masuk prioritas berapa. Kalau dia masuk prioritas 1, berarti dia masuk ke si Q kritis. Lalu di sini ada operasi enq seperti biasa. Lalu yang kedua, ini ada pengecekan lagi. Dia tuh prioritasnya apa? Oh, dia nilai prioritasnya 2. Berarti masuk ke biasa. Nah, karena masuk ke biasa, berarti nama variabelnya pasti diganti qFront biasa, qRer biasa, dan qArray biasa. Oke, lalu di sini ada void proses tiket. Nah, di sini itu untuk memproses tiket atau DQ. Nah, jadi DQ di sini untuk menghilangkan queue yang sudah kita buat tadi. Jadi kita misal di sini minta kita masukkan YTFDX dan RDZ. Jadi ini pasti urut kan? Harus yang pertama dulu YTFDX, lalu RDZ. Setelah kita masukkan keduanya dengan NQ tadi, kita memanggil proses tiket. Nah, proses tiket ini namanya DQ. Nah, itu yang nanti bakal mengeliminasi atau menghapuskan si YTF, terus yang si RDZ nanti maju gitu. Nah, ini dicek dulu apakah Q kritis itu kosong atau enggak. Kalau nggak kosong, berarti ada kan. Nah, karena ada, berarti ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ini udah kosong, nanti baru dia turun ke Qfront biasa. Nah, Qfront biasa ini akan memanggil si memanggil DQ untuk yang biasa. Jadi Q-nya akan berkurang. Lalu ketika semua proses itu udah habis semua, nanti akan kena print ln, semua antriannya kosong, nggak bisa diproses gitu. Oke, jadi ini ada fungsi untuk menampilkan ECQ. Ini untuk menampilkan ECQ. Lalu di sini ada skenario utama. Nah, skenario utama atau alur simulasi. Di sini kita memanggil si serial begin 9600 dan delay. Ini dimasuk ke void setup. Ini wajib karena kita berhubungan dengan IoT atau Arduino, ini pasti ada. Oke, lalu kita akan menggunakan serial println untuk mencetak simulasi sistem tiket. Lalu kita langsung NQ211. Ini sebenarnya nggak harus urut. Lalu mau satunya di mana? Terserah. Tapi yang pasti YTFDX akan lebih dulu dari RDZ. Bang, kalau misal RDZ dipindah paling atas gimana, Bang? Ya, silakan. Tapi nanti hasilnya akan berbeda. Salah. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Dia akan mengantrikan dulu RDZ lalu YTFDX. Sedangkan kalau misal kita melihat di sini, dia mintanya YTFDX dulu baru RDZ. Oke. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan queue kritis dan biasa. Lalu dia memproses 3 tiket gitu kan. Nah, ini menggunakan pengulangan for, lalu kita menampilkan ulang sisa tiketnya kayak gimana. Oke, jadi daripada bingung, kita mending lihat di Tinkercad-nya langsung hasil outputnya gimana. Oke, jadi misal kita lihat di sini
kita memproses sistem tiket IT. Oke, lalu kita menggunakan enqueue biasa terlebih dahulu, lalu kritis. Oke, jadi lalu ada daftar tiket menunggu. Oke, jadi di sini tuh ada memproses tiket-tiket di queue kritis 2 tadi sesuai YTFDX dulu, habis itu RDZ, lalu kebiasa yang SJF. Oke, bener kan? Yang pertama untuk DQ yang kritis yaitu FDX, terus yang kedua RDZ, yang ketiga SCFHB. Oke, jadi ada yang nanya, kalau ada yang nanya, Bang, kenapa sih kok bisa yang kritis dulu baru biasa? Oke, kita kembali lagi ke bagian kodenya. Di bagian DQ atau proses tiket. Mana tadi? Ya, di proses tiket itu kita mendeq kritis terlebih dahulu. Oke, jadi kita menggunakan apa namanya fungsi apakah queue di kritis itu kosong atau enggak. Kalau kosong, berarti langsung dilompatin ke si elf is queue is empty queue front biasa, yang biasa. Itulah sebabnya ketika di sini memproses 3 tiket sesuai prioritas. Yang pertama kritis. Oke, nanti yang ini anggap aja udah nggak ada. Lalu yang kedua DQ kritis lagi. RDZ udah nggak ada. Berarti kan kritis kosong kan? Kosong. Lalu yang terakhir, kalau kritis sudah kosong gimana? Kita pindah ke biasa. Yang ke biasa kita pakai SCF HB. Dan nanti bakal kena DQ. Itu. Itulah akhirnya ada sisa tiket dalam antrian. Tinggal isi biasa, ASDF, dan TKHNO. Oke, jadi simulasi soal nomor 1 sudah selesai. Oke, lalu kita ada soal kedua. Ini sebuah gudang menyimpan barang dalam sebuah kontainer vertikal sempit, sehingga barang dimasukkan dan dikeluarkan dari atas. Oke, jadi kita udah punya kata kunci ya, dimasukkan dan dikeluarkan dari atas. Jadi ini nanti akan menggunakan stack atau tumpukan. Barang yang terakhir masuk pasti akan berada di posisi paling atas. Oke, lalu lakukan simulasi proses bongkar muat ini menggunakan stack, ya kan? Stack dengan kapasitas 10 barang. Oke. Seorang pekerja memasukkan 5 barang dengan kode A, B, B, D, dan E ke dalam kontainer. Hitung ada berapa banyak B dalam stack. Setelah itu, seorang kurir mengambil 3 barang teratas dari kontainer tersebut untuk dikirim. Tampilkan barang mana aja yang masih tersisa dalam kontainer. Oke. Jadi, yang pertama tadi kita akan menggunakan stack dengan kapasitas 10 barang. Oke, jadi kita harus define atau mendefinisikan untuk ukuran maksimalnya untuk stack ini ada 10. Oke, jadi ada karakter stack ini ada 10. Lalu in top ini untuk top pada sebuah stack. Oke, lalu ada fungsi void push. Ini nanti akan mengecek apakah dia penuh atau enggak. Kalau enggak penuh, nanti baru bisa di stack. Oke, lalu ada untuk mengeluarkan barang dari stack. Ini menggunakan pop. Ya, di sini ada fungsi apakah dia stack itu kosong atau enggak. Kalau enggak kosong atau ada isinya, itu berarti nanti akan dikurangin. Lalu kalau misal kosong berarti nanti akan muncul error stack kosong. Ya, lalu di sini ada fungsi untuk apa namanya? Ngecek apakah kosong, lalu di sini ada apakah ada penuh. Lalu di sini tadi juga ada soal hitung ada berapa banyak B dalam stack. Maka dari itu kita akan buat di sini di kode bagian ini itu untuk menghitung jumlah B. Ketika si pada stack itu dibaca satu persatu secara sekuensial atau berurutan, kalau misalnya ada B, nah dia akan menggunakan jumlah. Oke, jadi aku harap kalian ingat lagi materi pengulangan for di Alpro kalian. Oke, lalu akan muncul jumlahnya.
Oke, lalu ini untuk menampilkan isi stack dari bawah ke atas. Karena kan stack tadi kan numpuk dari bawah ke atas. Jadi kita taruh tumpuk, kita ngambilnya dari atas. Oke, lalu di sini ada void setupnya. Ini ntar buat simulasi coding ya. Ya semua bakal kepake sih. Lalu di sini ada simulasinya. Oh, seorang pekerja masuk 5 barang dengan kode A, B, B, dan D dan E. Oke, berarti kita harus nge-push A, B, B, D, dan E di sini. Oke, lalu untuk ngecek nih programnya benar atau enggak, kita sebaiknya nggak wajib. Ini nggak wajib, tapi sebaiknya kalian nampilin barang yang masih tersisa tuh berapa. Oke, lalu menghitung jumlah B-nya juga. Jumlah B-nya ada berapa. Ini cuma buat jaga-jaga aja. Ini nggak wajib. Lalu di sini ada setiap kurir mengambil satu barang. Nah, ini aku juga buat biar kalian paham prosesnya kayak gimana. Ini aku menggunakan perulangan. Setiap kali ngepop itu nanti yang di pop itu apa, terus jumlah barangnya apa. Oke, lalu void loop ini nggak dipakai tapi harus ada di Arduino, kalau nggak program di Arduino-nya nggak jalan. Oke, lanjut langsung aja ke tes pengetesan atau simulasinya. Ini sebenarnya nggak perlu sih. Yang kita perlukan di sini cuma Arduino dan simulasinya. Oke, jadi sini ada simulasi pekerja masukkan barang. Kita sandingkan dengan kode yang tadi untuk perbandingan. Oke, lalu di sini simulasi pekerja memasukkan barang. Oke, lalu nge-push A, B, B, D, dan E ini emang tidak ada apa namanya print-nya. Maka dari itu kita langsung ke print stack. Jadi dia tuh barangnya apa aja sih, barang tersisa. Ini harusnya barang dimasukkan sih. Lalu di sini ambil jumlah jumlah barang yang menghitung jumlah barang B. Ya, di sini bener ada dua. Lalu di sini setiap kali kur ambil satu barang, ini berarti pop. Yang di pop apa sih? Gitu. Yang diambil E. Oke, berarti habis itu hitung lagi. B-nya ada berapa? Dua. Habis itu berulang iterasi kedua atau pengulangan kedua. Oke, sekarang yang diambil apa sih? Oh, barang D. Lalu barang B-nya itu tinggal dua. Terus yang ketiga, pengulang ketiga. Berarti B yang sini, B, D, E sudah diambil. Berarti barang yang terakhir diambil itu B. Nah, di sini dihitung juga. Kurir itu ambil barangnya apa? Oh, ambilnya B. Terus jumlah barangnya berapa? Tinggal satu. Nah, barang yang di stack itu ada apa aja? A dan B. Oke, itu aja sih. Sekian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Adios.